Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati tak percaya dan bangga. Marc Marquez berjuang keras untuk dapatkan juara di sprint race MotoGP Brno. Suasana di sirkuit Automotodrome Brno benar-benar pecah saat sprint race MotoGP digelar. Ribuan penonton menyaksikan sebuah drama dan pertunjukan kehebatan dari seorang legenda hidup MotoGP yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dalam sebuah kisah yang syarat dengan ketegangan dan kejutan, Marquez sukses mempersembahkan kemenangan podium tertinggi di sprint race, hanya beberapa jam setelah mengalami kecelakaan yang mengancam posisinya dalam sesi kualifikasi. Balapan ini bukan sekadar kemenangan biasa, tetapi simbol kekuatan mental dan ketangguhan seorang juara dunia 8 kali dalam menghadapi tekanan, keraguan, dan tantangan yang datang bertubi-tubi. Segalanya dimulai dari sesi kualifikasi yang berlangsung dalam kondisi cuaca tidak menentu. Sirkuit Brno yang terkenal dengan kontur lintasan naik turun, serta kombinasi tikungan teknis, membuat sesi kualifikasi menjadi ujian besar bagi para pembalap. Marc Marquez tampil agresif sejak awal. Ia menunjukkan potensi luar biasa untuk meraih pole position. Di sektor 1 hingga sektor 3, Marquez bahkan mencatat waktu tercepat dan menjadi pembalap pertama yang memperlihatkan sektor-sektor unggul dengan warna merah, penanda kecepatan tertinggi. Semua mata tertuju padanya. Tim Ducati Lenovo yang mengamatinya lewat monitor pit pun tampak optimis bahwa pole position sudah berada dalam genggaman. Namun petaka datang di tikungan 13. Saat Marquez hendak menyelesaikan putaran tercepatnya, ia kehilangan grip ban depan. Diduga akibat suhu lintasan yang menurun serta tekanan angin yang tidak stabil, motornya tidak mampu mempertahankan traksi di bagian paling teknikal sirkuit tersebut. Ia pun terjatuh ke gravel dalam kecepatan tinggi. Crash itu terjadi hanya beberapa detik sebelum ia mencetak waktu terbaik dan memperbesar peluang start dari posisi terdepan. Pada akhirnya, Marquez harus puas memulai balapan sprint race dari posisi kedua. Meski bukan posisi yang buruk, tetapi jelas bukan posisi yang ia targetkan setelah menunjukkan dominasi di sektor-sektor sebelumnya. Meskipun kecewa, Marquez tidak tenggelam dalam rasa frustrasi. Ia kembali ke paddock dan berbicara serius dengan para mekanik serta kru Ducati Lenovo. Ia menyatakan tekadnya untuk menebus kesalahan dan menjadikan sprint race sebagai ajang pembuktian. Semangat juang ini langsung terlihat begitu lampu start padam. Marquez langsung menyerang dari posisi kedua, menyusul rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang start dari pole. Dalam waktu yang sangat singkat, Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan. Manuvernya agresif namun terukur, memanfaatkan celah sempit di antara Bagnaia dan batas lintasan. Setelah memimpin, Marquez mulai menciptakan ritme balap yang stabil. Dengan penggunaan ban soft compound di bagian belakang, ia mampu menjaga grip dan konsistensi di setiap sektor. Di belakangnya, Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo berusaha keras memberi tekanan, namun tak satu pun mampu mendekat cukup untuk menantang posisi pertamanya. Marquez terlihat begitu nyaman di atas Ducati Desmosedici GP25. Ia tidak hanya menahan serangan dari para pesaing, tetapi juga memperlebar jarak dari lap demi lap. Hingga akhirnya, ia menyentuh garis finish dengan keunggulan lebih dari 1 detik dari posisi kedua. Sebuah kemenangan telak yang tidak hanya menebus kekecewaan di sesi kualifikasi, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah menyatu dengan karakter motor Ducati. Reaksi dari kubu Ducati langsung mengalir begitu Marquez melintasi garis finish. Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tampak tak kuasa menyembunyikan ekspresi terkejut dan bangga. Dalam wawancara setelah balapan, ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan Marc hari itu adalah sesuatu yang luar biasa dan sulit dipercaya. Baginya, seorang pembalap yang baru saja mengalami kecelakaan hebat, lalu bangkit dan memenangkan balapan hanya dalam hitungan jam, adalah sosok yang tidak bisa dinilai hanya dari statistik dan angka. Dalinya bahkan menyebut Marquez sebagai gladiator sejati, seseorang yang tak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki kekuatan mental luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan. Marquez sendiri mengakui bahwa kemenangan ini adalah tebusan yang ia janjikan pada tim setelah kegagalannya meraih pole. Dalam sesi konferensi pers, ia menyatakan bahwa crash di tikungan 13 merupakan salah satu momen paling menjengkelkan dalam karirnya, terutama karena ia tahu bahwa kecepatan motor dan kondisi dirinya sudah sangat optimal. Namun ia juga mengatakan bahwa sebagai pembalap profesional, ia tidak boleh larut dalam kekecewaan. Ia memutuskan untuk membalas kesalahan itu dengan cara yang benar, yaitu dengan podium tertinggi. Kemenangan ini ia persembahkan untuk seluruh tim Ducati Lenovo yang terus bekerja tanpa henti untuk memberinya motor terbaik. Secara klasemen, kemenangan Marquez di sprint race ini memberikan dampak besar. Tambahan 12 poin membuatnya kini semakin jauh untuk memimpin klasemen sementara. Marquez,
yang sebelumnya dianggap hanya sebagai ancaman sekunder karena transisi dari Honda ke Ducati, kini secara nyata menjadi pesaing utama gelar juara bersama Bagnaia dan Alex Marquez. Sprint Race Brno memperlihatkan bahwa bukan hanya kecepatan yang dimiliki Marquez, tetapi juga daya tahan mental dan determinasi tinggi, dua hal yang tak kalah penting dalam perburuan gelar dunia. Transformasi Marquez bersama Ducati juga menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Dengan insting balapnya, ia membuktikan bahwa ia adalah pengecualian dari aturan umum. Dari sisi teknis, kemenangan ini juga mengukuhkan reputasi Ducati sebagai pabrikan paling dominan saat ini. Motor Desmosedici GP25 yang ditunggangi Marquez menunjukkan kombinasi luar biasa antara akselerasi, kestabilan saat pengereman, dan efisiensi tikungan. Paket teknis ini, dipadukan dengan pengalaman dan agresivitas Marquez, menjadi senjata mematikan di setiap sprint race. Tim-tim lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan, baik dari segi teknologi maupun strategi. Euforia kemenangan Marquez juga terasa hingga ke media sosial. Fans MotoGP di seluruh dunia memberikan pujian atas performa luar biasa pembalap asal Spanyol tersebut. Dengan kemenangan ini, tensi kejuaraan MotoGP musim 2025 semakin memanas. Sprint Race di Brno adalah sebuah cerita tentang kebangkitan, tentang bagaimana seorang pembalap bisa berubah dari korban crash menjadi juara hanya dalam beberapa jam. Marc Marquez langsung tercepat di sirkuit Brno Ceko, walau ia pertama kali menunggangi Ducati di sirkuit ini. Hari pertama rangkaian MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Masaryk Brno menjadi saksi kembalinya dominasi seorang Marc Marquez, kini dengan balutan warna merah menyala dari Ducati Lenovo Team. Walaupun baru pertama kali menunggangi Ducati di sirkuit legendaris ini, Marquez langsung menunjukkan performa luar biasa, bahkan memecahkan catatan waktu terbaik dalam sesi latihan bebas pertama, FP1. Yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi di tengah kondisi yang tidak ideal. Motor sempat mengalami gangguan teknis, dan lintasan pun berubah drastis di sesi sore karena hujan lebat. Namun, seperti biasa, Marquez bukan pembalap yang bisa diukur dari sekadar kendala teknis atau kondisi lintasan. Ia menjawab semua keraguan dengan kecepatan, presisi, dan keberanian yang membawanya langsung ke posisi puncak sejak hari pertama. Sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2025 dimulai dengan atmosfer yang cukup hangat, bukan hanya dari cuaca, tetapi juga dari perhatian yang tertuju pada kembalinya Jorge Martin setelah mengalami cedera panjang. Martin kini memperkuat Aprilia Racing Team dan menjalani penyesuaian besar-besaran terhadap karakter motor barunya. Semua mata tertuju padanya, setidaknya sampai Marc Marquez keluar dari pit. Awal FP1 berjalan cukup sulit bagi Marquez. Motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya tiba-tiba mogok yang menandakan ada kendala teknis. Akibatnya, Marquez harus masuk ke garasi lebih awal tanpa mencatatkan satupun waktu lap. Sementara pembalap lain sudah mulai menemukan ritme masing-masing. Hingga menit ke-10 FP1, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang belum mencatatkan waktu resmi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ia akan sulit bersaing di sesi tersebut, mengingat waktunya di lintasan sangat terbatas. Namun, seperti yang sering terjadi sepanjang karirnya, Marc Marquez justru bangkit dari situasi yang terlihat tak menguntungkan. Begitu masalah teknis berhasil diatasi oleh tim mekanik Ducati Lenovo, Marquez kembali ke lintasan dengan penuh determinasi. Dengan hanya sisa waktu sekitar 3 menit di FP1, ia langsung mencatatkan waktu 1 menit 55,324 detik, cukup untuk membawanya ke posisi 3 besar. Namun, drama belum selesai. Jack Miller sempat merebut posisi tercepat dengan waktu 1 menit 54,923 detik. Dengan hanya satu putaran tersisa dan waktu nyaris habis, Marquez kembali memacu motornya di batas maksimal. Di akhir putaran, ia sukses membukukan waktu 1 menit 54,606 detik, mengalahkan Miller dan merebut kembali posisi pertama. Catatan waktu tersebut sekaligus menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, mengakhiri FP1 dengan nada tinggi bagi sang juara dunia 8 kali. Tak cukup hanya menunjukkan taringnya di sesi pagi, Marquez kembali tampil menggila di sesi latihan resmi sore hari, yang digelar dalam kondisi jauh berbeda. Hujan deras yang mengguyur Brno sejak siang hari membuat lintasan sangat licin dan menyulitkan sebagian besar pembalap. Di tengah cuaca ekstrim dan lintasan yang sulit diprediksi, sebagian besar pembalap memilih untuk bermain aman. Beberapa bahkan menunda keluarnya dari pit, hingga lintasan mulai sedikit mengering. Namun, Marquez punya rencana berbeda. Dengan penuh percaya diri, ia langsung menjajal grip ban Michelin tipe wet dan menjajal racing line dengan agresif.
Bukan hanya cepat, Marquez juga tampak tenang dan penuh perhitungan. Setiap sektor lintasan dilibas dengan gaya khasnya yang agresif namun tetap presisi. Hasilnya, ia langsung menjadi tercepat dan kembali menempatkannya sebagai pembalap yang sangat menakutkan di lintasan basah. Kemampuan Marquez di lintasan basah ini membuktikan bahwa adaptasinya terhadap Ducati telah hampir sempurna. Salah satu hal paling menarik dari performa Marquez hari ini adalah kemampuannya menguasai karakteristik Ducati yang dikenal sangat berbeda dibanding motor-motor sebelumnya yang pernah ia tunggangi. Desmo Sedici GP25 punya tenaga besar, akselerasi eksplosif, dan perangkat aerodinamis canggih yang jika tidak ditangani dengan tepat, bisa menjadi bumerang bagi pengendaranya. Namun, Marquez tampak tidak hanya paham, tetapi juga nyaman dengan setiap karakteristik Ducati. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa ia dan tim telah banyak menghabiskan waktu mempelajari data simulasi dan menyesuaikan gaya berkendara. Kami tahu sirkuit Brno bukan trek yang mudah, apalagi ini pertama kalinya aku dengan Ducati di sini. Tapi tim melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyiapkan motor. Masalah di latihan pertama memang sempat membuatku kehilangan waktu, tapi aku tahu jika bisa kembali ke lintasan, aku akan mendorong semaksimal mungkin, ujar Marquez. Sementara itu, Direktur Teknik Ducati Lenovo Team, Gigi Dalinya, juga memberikan pujian tinggi kepada Marquez. Sangat jarang ada pembalap yang bisa langsung cepat di dua kondisi yang sangat berbeda, lintasan kering dan lintasan basah, dalam satu hari. Itu menunjukkan kualitas seorang juara sejati, katanya. Dengan 2 kali menjadi yang tercepat di hari pertama, Marc Marquez kini berada dalam posisi yang sangat kuat menjelang sesi kualifikasi pada hari Sabtu. Kepercayaan dirinya jelas meningkat. Begitu pula ekspektasi dari tim, penggemar, dan rival-rivalnya. Salah satu fokus utama tim adalah menjaga performa konsisten, terutama dalam kondisi cuaca yang terus berubah. Perakiraan cuaca menunjukkan bahwa hujan masih mungkin turun saat sesi kualifikasi maupun balapan utama, membuat strategi pemilihan ban dan setelan motor menjadi sangat krusial. Namun jika melihat performa Marquez di dua kondisi berbeda hari ini, ia jelas menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut pole position dan tampil dominan di balapan sprint serta race utama. Marc Marquez bukan hanya ingin cepat di latihan atau mencetak rekor waktu. Target utamanya adalah kemenangan. Dan jika melihat modal hari pertama, ia punya peluang besar merebut double podium, baik di sprint race maupun di race utama minggu nanti. MotoGP seri ke-11 baru saja selesai digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu 13 Juli 2025. Marc Marquez, pembalap baru Ducati Lenovo, berhasil sapu bersih semua sesi, dan kabar mengejutkan datang dari pembalap muda KTM, Pedro Acosta, yang secara tidak langsung menyindir Marquez sebagai penghalang pengembangan Ducati. Balapan MotoGP yang digelar di Sachsenring akhir pekan lalu menjadi panggung supremasi mutlak Marc Marquez. Pembalap Ducati asal Spanyol itu tampil nyaris sempurna sepanjang akhir pekan, mendominasi sesi latihan bebas, mengunci pole position, memenangkan sprint race, dan menuntaskan balapan utama dengan kemenangan meyakinkan. Dalam catatan karirnya yang gemilang, kemenangan di Sachsenring kali ini menjadi yang ke-9 di sirkuit tersebut dan menandai kemenangan ke-69-nya di kelas utama. Namun, yang menarik bukan hanya dominasi Marc di lintasan, melainkan juga api kontroversi yang dinyalakan pembalap muda KTM. Di tengah euforia keberhasilan Marc dan Ducati, muncul pula suara nyaring dari Pedro Acosta yang menyentil arah pengembangan tim Ducati secara terbuka melalui sebuah acara televisi olahraga Spanyol. Minggu di Sachsenring dimulai dengan gemilang bagi Marquez. Ia langsung menunjukkan dominasinya sejak sesi latihan bebas dengan catatan waktu yang konsisten dan jauh di atas rata-rata lawan-lawannya. Saat sesi kualifikasi, Marc mencetak pole position dengan waktu luar biasa. Sprint race pada hari Sabtu menambah panjang daftar kesuksesannya di sirkuit yang dikenal teknikal ini. Meskipun sempat kehilangan posisi di tikungan awal, Marquez segera mengambil alih balapan dan memenangi sprint race tanpa kesulitan berarti. Hari Minggu menjadi puncak kedikdayaan si semut dari Cervera itu. Dalam balapan utama, Marc Marquez kembali melesat sejak lampu start menyala. Tidak ada pembalap lain yang mampu mendekatinya, apalagi menyalip. Di tengah kondisi lintasan yang licin akibat hujan malam sebelumnya, hanya 10 pembalap dari total 18 yang berhasil menyelesaikan lomba. Beberapa rider terjatuh, termasuk nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Johan Zarco, dan Marco Bezzecchi. Marquez tetap tak terkejar dan mengamankan kemenangan utama dengan selisih waktu yang sangat lebar. Di balik layar kemenangan ini, Pedro Acosta menjadi sorotan, bukan karena performanya yang gagal finish,
melainkan karena pernyataan pedasnya yang dilontarkan dalam sebuah acara bincang olahraga di TV Spanyol. Saat pembawa acara menanyakan pendapatnya soal dominasi Marc Marquez sebagai pembalap baru Ducati yang kini menjadi pusat perhatian dunia, Acosta tidak menahan diri. Dengan ekspresi serius dan nada sinis, ia menjawab, "Marc Marquez? Aku berpikir Ducati akan gagal jika pengembangan motor mereka diserahkan padanya." Ia melanjutkan, "Kalau Ducati percaya semua solusi ada pada Marquez, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri." Tak berhenti di situ, Acosta menambahkan dengan nada sarkastik, "Melihat dari belakang motor Ducatinya, kadang aku berpikir, apakah ini keajaiban atau hanya karena motor itu disetel khusus untuk dia seorang?" tambah Acosta. Pernyataan Acosta sontak menjadi tajuk utama di media olahraga Spanyol dan menyebar cepat ke seluruh dunia MotoGP. Banyak penggemar dan pengamat mulai bertanya, apakah ini sekadar komentar emosional dari seorang rival yang frustrasi, atau justru kritik yang valid terhadap strategi Ducati yang sangat bertumpu pada performa tunggal seorang pembalap? Acosta menilai bahwa Ducati terlalu bergantung pada satu sudut pandang dalam mengembangkan motor. Ia menyindir bahwa semua masukan dari pembalap lain tampaknya diabaikan demi menuruti gaya balap Marc yang agresif dan ekstrim. Motor itu dibangun hanya untuk satu orang. Semua pengaturan elektronik, semua sasis, bahkan karakter mesin, seolah hanya dibuat agar Marc bisa jadi raja. Lalu sisanya, pembalap lain hanya pelengkap kalender, tutup Acosta. Pernyataan Acosta segera menjadi viral. Banyak penggemar MotoGP, terutama yang mengikuti Marc Marquez sejak awal karirnya, mengecam sikap Acosta yang dianggap tidak sportif dan terkesan cemburu. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk keberanian dari seorang pembalap muda yang tidak mau tunduk pada legenda lama. Acosta dikenal sebagai pribadi blak-blakan, dan pernyataan seperti ini bukan pertama kalinya keluar dari mulutnya. Namun kali ini, intensitas emosinya tampak lebih dalam. Acosta sendiri tampaknya memahami bahwa komentarnya akan memicu kontroversi. Namun ia tetap memilih untuk bersuara. Karena menurutnya, sebuah tim besar seperti Ducati harus memiliki struktur pengembangan yang menyeluruh dan tidak bergantung pada satu figur, betapapun hebatnya figur tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa kritiknya Acosta terhadap Marquez mungkin berakar dari persaingan internal antar pembalap Spanyol. Keduanya berasal dari generasi berbeda. Marc dari era emas MotoGP 2010-an, sementara Acosta adalah harapan baru generasi 2020-an. Popularitas Marc yang tetap mendominasi, bahkan setelah sempat dianggap habis karena cedera, tampaknya menjadi bayang-bayang besar bagi Acosta. Apalagi dengan dominasi Marc bersama Ducati, peluang pembalap lain untuk bersinar menjadi semakin tipis. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa sikap Acosta dipengaruhi rasa frustrasi setelah kegagalannya di Sachsenring. Ia terjatuh saat mencoba mengikuti ritme balapan yang ditetapkan Marc, dan kehilangan poin penting di klasemen pembalap. Dalam suasana emosi tersebut, kritik yang dilontarkan bisa jadi lebih keras daripada seharusnya. Namun, fakta bahwa Acosta menggunakan platform publik di televisi nasional untuk mengkritik langsung figur Marc Marquez menandakan bahwa yang ia rasakan bukan sekadar frustrasi biasa. Belum ada tanggapan dari pihak Ducati atas pernyataan Acosta. Namun dari bocoran sejumlah media Spanyol, pihak internal tim disebutkan lebih memilih fokus pada balapan berikutnya. Dari sisi fans, polarisasi mulai terasa. Sebagian besar penggemar Marc Marquez mengecam Acosta karena dinilai terlalu jauh dalam menyampaikan kritiknya. Namun tak sedikit pula penggemar muda yang membela Acosta dan menyebut bahwa ia berani mengatakan apa yang selama ini hanya dibicarakan di belakang layar. Musim 2025 belum selesai. MotoGP kini memasuki fase kritis. Setelah separuh musim berlalu, dominasi Marc Marquez memang tampak tak tergoyahkan. Namun tekanan dari pembalap muda seperti Acosta menunjukkan bahwa persaingan bukan hanya soal kecepatan di atas lintasan, tetapi juga soal narasi dan persepsi. Balapan bukan hanya tentang siapa tercepat, tetapi juga siapa yang punya gagasan paling kuat tentang masa depan. Sementara dunia menunggu bagaimana Ducati akan menanggapi kritik ini dan bagaimana Marc Marquez akan bereaksi secara pribadi. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 bukan sekadar musim yang penuh kemenangan, tapi juga penuh percakapan besar soal arah olahraga ini ke depan. Marc Marquez sapu bersih semua sesi di Sachsenring. Marco Bezzecchi langsung ingin berguru setelah menyaksikan kepuasan King Marc. Sachsenring, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit tersulit dan teknikal di kalender MotoGP, sekali lagi menjadi panggung pertunjukan kebesaran Marc Marquez. Musim 2025 ini menjadi musim yang luar biasa baginya,
dan GP Jerman adalah bukti nyata bahwa sang Baby Alien telah sepenuhnya berubah menjadi alien sejati, sebuah entitas yang tak tertandingi, bahkan oleh lawan-lawan terbaik di grid saat ini. Dari sesi latihan bebas pertama hingga kualifikasi, dari sprint race hingga race utama, Marc Marquez menyapu bersih semuanya dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Kecepatan, presisi, determinasi, dan penguasaan mutlak terhadap Ducati Lenovo yang kini menjadi tunggangannya membuat penampilannya seolah-olah bukan dari dunia ini. Marc Marquez memulai akhir pekan di Sachsenring dengan catatan waktu luar biasa di semua sesi latihan. Bahkan saat cuaca berubah-ubah, dari cerah menjadi hujan deras yang membasahi lintasan sempit Sachsenring, Marquez tetap tampil dominan. Di sesi kualifikasi yang berlangsung dalam kondisi trek basah, ia berhasil mencatat waktu terbaik dan mengamankan posisi terdepan dengan lap yang secara teknis nyaris sempurna. Tikungan-tikungan kiri khas Sachsenring, yang dikenal cocok dengan gaya membalapnya sejak era Honda, kembali menjadi tempat di mana Marquez unjuk gigi. Banyak pengamat mengatakan bahwa tak peduli motor apa yang dia kendarai, jika balapan di Sachsenring, Marquez adalah kekuatan absolut. Sprint race menjadi momen yang memvalidasi transformasinya. Setelah start yang kurang mulus dan sempat turun ke posisi kelima, Marquez melakukan comeback spektakuler. Ia mendahului pebalap-pebalap tangguh seperti Fabio Quartararo, Johann Zarco, dan Fabio Di Giannantonio dengan strategi overtaking yang matang dan keberanian luar biasa di kondisi trek yang licin. Puncak aksi terjadi pada lap terakhir sprint race, ketika ia menyalip Marco Bezzecchi di tikungan pertama, dengan pengereman ekstrim di sisi dalam tikungan sambil menjaga kestabilan motor yang sulit dipercaya. Itu adalah kemenangan ke-10 Marquez dalam sprint race musim ini, dan ia kini memegang rekor kemenangan sprint terbanyak dalam satu musim. Tak hanya itu, kemenangan tersebut mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Bahkan hanya dari poin sprint saja, ia masih unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Sementara sprint membuktikan kejeliannya membaca situasi, race utama pada hari Minggu menunjukkan sisi lain dari Marquez, pengendalian penuh, taktik matang, dan determinasi yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan tensi balapan, Marquez menampilkan performa yang solid, membangun ritme yang tak terkejar, dan mengamankan posisi puncak di saat yang tepat. Para rivalnya seperti Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi berusaha menekan. Namun keunggulan Marquez pada titik-titik kritis membuat mereka harus puas hanya sebagai pengejar. Momentum kemenangan ini membawa kebanggaan besar bagi markas Ducati di Bologna. Claudio Domenicali, CEO Ducati, secara terbuka menyebut Marquez sebagai hadiah paling tepat waktu dalam sejarah modern tim pabrikan tersebut. Marc bukan hanya pembalap tercepat hari ini, dia adalah penyelamat. Di saat performa kami mulai tidak konsisten, dia datang dan mengangkat seluruh tim, ujar Domenicali. Di internal tim, Marquez telah menjadi figur sentral, bukan hanya karena catatan waktunya, tapi juga karena pendekatannya yang ilmiah terhadap pengembangan motor dan strategi balap. Ia bukan sekadar ikon, ia adalah sistem kemenangan yang berjalan. Marco Bezzecchi, yang konsisten berada dalam rombongan depan selama akhir pekan, menjadi saksi langsung dari kedahsyatan sang alien. Ia sempat berada di depan Marquez dalam beberapa fase balapan sprint, namun tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan tekanan luar biasa dari pembalap Spanyol itu. Meski finish di belakang Marquez, Bezzecchi menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terselubung. Dalam beberapa wawancara, ia menyebutkan secara langsung bahwa ia ingin belajar dari Marquez. Ia mengakui bahwa bertarung melawan Marquez bukan hanya tantangan fisik, tapi juga psikologis, dan ia melihatnya sebagai peluang emas untuk belajar langsung dari seorang legenda hidup. Bezzecchi mungkin bukan satu-satunya pebalap muda yang belajar dari Marquez, tetapi ia adalah yang paling terang-terangan menunjukkan keinginan tersebut. Performanya di Sachsenring menjadi pelajaran nyata tentang bagaimana harus beradaptasi, bertahan, dan menyerang dengan akurat di bawah tekanan luar biasa. Ia sadar, untuk bisa bersaing di level atas MotoGP, dibutuhkan bukan hanya kecepatan dan teknik, tapi juga kecerdasan taktis dan mental juara seperti yang dimiliki Marquez. Ada kesan bahwa Bezzecchi ingin menjadi seperti Marquez, atau setidaknya menyerap sebagian dari kejeniusan sang alien. Julukan Baby Alien, yang selama ini melekat pada Marc Marquez sejak awal karirnya kini terasa tak lagi cukup menggambarkan sosoknya. Jika dulu ia adalah pebalap muda fenomenal dengan gaya agresif nan menakutkan, kini ia adalah bentuk evolusi yang lebih matang, lebih canggih, dan lebih mematikan. Marquez tahun 2025 bukan hanya cepat, dia efisien, tenang, penuh perhitungan, dan brutal dalam eksekusi. Keberhasilannya menyapu bersih semua sesi di Sachsenring bukan hanya soal talenta, tetapi juga hasil dari kerja keras, pemahaman mendalam terhadap motor, kondisi trek, dan lawan-lawannya. Yang lebih penting,
Dominasi ini bukan hanya tentang Marquez sendiri. Ini tentang bagaimana ia mengubah arah perjalanan Ducati, membangkitkan semangat tim, dan menciptakan standar baru di paddock. Dari teknisi hingga bos besar, semua sepakat, Marquez adalah pusat gravitasi baru di MotoGP. Performanya menular, menginspirasi, dan sekaligus menakutkan bagi rival-rivalnya. Ia adalah tolak ukur. Kehadiran Marc Marquez dalam kondisi seperti ini menjadi tantangan sekaligus berkah bagi pebalap-pebalap muda seperti Bezzecchi. Mereka bisa menyaksikan secara langsung standar tertinggi performa di MotoGP, dan hal itu menjadi cermin untuk terus berkembang. Jika Bezzecchi mampu menyerap pelajaran dari duel di Sachsenring, ia mungkin bisa menjadi pesaing utama Marquez di masa depan.